Saat ketika seseorang wafat, meninggal, itu kan berpisah antara ruh dengan jasad. Nah, jasadnya jelas kemana. Kalau ruhnya itu kemana, Ustaz, setelah orang itu wafat, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa pembahasan masalah ruh ini adalah pembahasan hal yang gaib. Dan kita tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang gaib kecuali berdasarkan dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakan, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidaklah diberi ilmu, maksudnya diberi ilmu tentang ruh, illa qalilan, kecuali sedikit. Yang dimaksud Allah memberikan ilmu kepada kita tentang ruh yang sedikit itu adalah beberapa keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sehingga kita bisa tahu ruh ini ada di mana, ruh ini bagaimana keadaannya dan seterusnya berdasarkan dalil. Karena seperti ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui jalur nubuwah atau jalur kenabian. Selanjutnya, prinsip berikutnya. Kita perlu memahami bahwa antara orang yang hidup dan orang yang mati, mereka berada di alam yang berbeda. Sehingga yang hidup ada di alam dunia, sementara yang mati ada di alam barzakh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dialog orang yang meninggal dunia ketika dia berharap untuk dikembalikan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini ada di surat Al-Mu'minun. Ketika kematian telah datang kepadanya, maka mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Kembalikan kemana? Ke alam dunia. Tujuannya apa? Orang ini mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang belum sempat aku kerjakan, yang kemarin aku tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, kalla, itu tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang muncul dari mulut dia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh di sini artinya pemisah. Artinya mereka berada di alam yang berbeda, terpisah dengan keberadaan barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang barzakh di surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh. Sehingga la yabghiyan, antara satu air lautan di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri, la yabghiyan, tidak bisa saling bercampur. Maka mereka berada di alam di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan antara orang yang sudah mati ini dengan orang yang hidup dalam kondisi nyata, dalam alam nyata. Karena mereka ada barzakh, sehingga membuat mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Kemudian, Ustaz, di masyarakat itu mungkin berkembang ya keyakinan atau mungkin anggapan bahwa ruh itu nanti bisa pulang ke rumah setiap mungkin sepekan sekali, setiap malam Jumat, atau mungkin nanti bisa dijemput ketika menjelang bulan Ramadan, nanti dikembalikan lagi, diantar ketika bulan Syawal, atau mungkin di momen-momen tertentu ruh itu bisa datang, bisa balik lagi ke rumah, mungkin ya masuk rumahnya, ke dapur dan yang lain. Itu gimana, Ustaz? Apa yang bisa dibayangkan ketika ruh itu bisa balik pulang? Orang mengatakan selama 40 hari atau setiap malam Jumat atau di momen-momen tertentu tadi, roh itu akan kembali. Kira-kira roh ini ngapain? Andaikan keyakinan ini betul, maka roh ini akan melakukan amal soleh, karena dia balik ke dunia, meskipun dalam posisi dia terpisah dari jasadnya. Tapi itu kan nggak mungkin. Orang sudah mati, amalnya terputus, dan nggak mungkin dia bisa balik lagi ke dunia. Terus ketika dia balik, ngapain dia? Apakah cuma nongkrong saja, kemudian gentayangan, bahkan menakut-nakuti orang yang hidup? Kalau sampai dalam posisi dia menakut-nakuti orang hidup, kan berarti dia berbuat maksiat, karena bikin kaget orang hidup dan seterusnya. Dan itu tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang arwah yang dia menyadari pentingnya menambah amal, bukan pentingnya nambah maksiat. Bisa kita bayangin ya, andaikan roh itu betul-betul datang, nanti dia masuk ke kamar mandi, ada orang mandi nggak pakai busana misalnya, atau dia melihat kejadian-kejadian yang umumnya itu rahasia, nanti justru malah dia
kepo atau jadi jasus ya, jadi mata-mata bagi keluarganya. Loh, kok ini istri saya nikah lagi, kok ini suami saya nikah lagi misalnya. La haula wala quwata illa billah. Jadinya ini keyakinan yang enggak benar. Sehingga arwah itu tidak kembali. Dan tadi sudah kita bacakan firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kepada mereka kematian, maka orang ini mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh. Harapan besar orang yang sudah mati itu adalah bisa balik lagi ke bumi, bisa balik lagi ke dunia. Dan itu tidak mungkin. Betul, dia jasadnya ada di bumi ya. Dia balik lagi ke alam dunia itu tidak mungkin. Karena dia berada di alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Maka keyakinan tadi dia balik di masa 40 hari, dijemput di bulan Ramadan, balik di bulan Syawal, itu semua ini harus ada dasarnya. Anda menyampaikan keyakinan semacam ini, sumbernya mana?